Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana perbedaan DSM, DEM, dan DTM dalam model digital muka bumi. Dalam survei topografi, kita kenal istilah elevasi atau ketinggian suatu objek dari titik tertentu, di mana persamaan elevasi ini dihubungkan oleh garis imajiner yang kemudian menjadi profil topografi muka bumi. Biasanya seorang surveyor itu mengenali elevasi muka bumi merupakan suatu keharusan atau harus dipahami oleh seorang surveyor. Kita harus dapat membedakan model elevasi muka bumi atau elevasi berdasarkan tutupan lahannya. Kemudian pengetahuan itu akan berguna untuk menentukan model apa yang cocok digunakan untuk menganalisis data spasial. Jadi konsepnya sensor dalam kamera menangkap cahaya matahari yang dipantulkan oleh medium tertentu untuk kemudian ditangkap menjadi foto udara, dan pantulan cahaya matahari ini dia dapatkan dari medium atau tempat yang berbeda-beda. Ada cahaya yang tembus sampai ke permukaan tanah, batu, pepohonan, maupun atap rumah. Semuanya menjadi kesan ketinggian yang beragam, tergantung dengan medium tempat pantulan cahaya tersebut. Istilah ini yang menjadi awal mula perbedaan model antara DSM atau Digital Surface Model, kemudian DEM atau Digital Elevation Model, dan eh, Digital Terrain Model atau DTM. Nah, kita dapat lihat di gambar ini ada DSM, DEM, DTM, dan perbedaannya itu seperti apa. DSM sendiri adalah model permukaan bumi dengan menggambarkan seluruh objek permukaan bumi yang terlihat. Objek bangunan, vegetasi yang menutupi lahan, dan objek tanah yang terbuka termasuk dalam data tersebut. Nah, penampakan DSM ini akan menggambarkan bentuk permukaan bumi seperti keadaan nyata yang terlihat dalam foto sebelah kiri paling atas, di mana DSM berguna dalam pemodelan tiga dimensi untuk misalnya telekomunikasi, perencanaan kota, dan penerbangan. Karena objek tutupan di permukaan bumi dapat dianalisis untuk kebutuhan-kebutuhan berikutnya seperti berikut, yaitu pendekatan zona runway. Seperti dalam penerbangan, DSM dapat menentukan penghalang landasan di zona pendaratan pesawat terbang. Kemudian pengelolaan lingkungan, DSM ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan tutupan lahan dan kondisinya. Contoh lain itu untuk seperti analisis obstruksi, seperti menganalisis potensi dan konektivitas dalam hal perencanaan wilayah. Nah, berikutnya itu adalah Digital Elevation Model atau DEM, merupakan grid raster yang mereferensikan titik awal dari permukaan bumi. Nah, pemodelan ini memungkinkan kita untuk mengeliminasi objek di permukaan tanah seperti tanaman dan perumahan. Model yang dihasilkan eh, berupa model tiga dimensi dengan permukaan yang halus, bangunan seperti jaringan listrik, gedung, menara, atau fitur alam seperti pohon, vegetasi, dan lainnya tidak termasuk dalam DEM. Nah, dia berbeda dengan DSM tadi. Dan DEM ini berguna untuk bidang seperti hidrografi atau hidrologi, yang biasa menggunakan DEM ini untuk menggambarkan batas air, seperti menghitung akumulasi aliran dan arah dari aliran air permukaan. Terus untuk geologis itu dia menghitung stabilitas batuan untuk merencanakan pembangunan jalan raya misalnya, perencanaan
pemukiman, kaitannya dengan daerah rawan longsor atau tidak, daerah lereng yang tinggi dengan vegetasi yang jarang dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk pemetaan tanah, membantu kita dalam eh, memetakan jenis tanah berdasarkan pengamatan terhadap elevasi, kondisi geologi, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Kemudian berikutnya adalah Digital Terrain Model atau DTM. DTM ini dapat kita lihat di gambar ini identik kesamaannya dengan Digital Elevation Model. Nah, ini berarti bahwa DTM atau DTM hanyalah permukaan elevasi yang mewakili bumi kosong yang direferensikan ke datum vertikal. DTM biasanya dibuat melalui fotogrametri stereo, di mana titik-titik DTM secara terpisah teratur mengikuti bentuk permukaan bumi. Nah, dari garis-garis ruang dan kontur yang teratur ini, kita dapat menginterpolasi DTM menjadi DEM. Jadi DTM itu merepresentasikan fitur medan yang lebih baik karena batas-batas 3D, tiga dimensi dan titik-titik massa 3D yang lebih teratur secara spasial. Perbedaan DSM dengan DTM atau DEM itu eh, dapat kita lihat seperti gambar ini. Jadi DSM itu masih dia fokus pada permukaan, elevasi seperti tutupan lahan, gedung dan lain-lain, vegetasi dan lain-lain sebagainya seperti ini. Dia merekam eh, semuanya yang ada di permukaan, sedangkan DTM dan DEM itu dia hanya pada surface atau permukaan bumi saja. Jadi secara sederhana teman-teman sudah mengerti membedakan data digital surface model atau DSM dengan digital elevation model atau DEM dan juga digital terrain model atau DTM. Jadi untuk menganalisis sesuatu untuk eh, tujuan penelitian saudara, saudara sudah mengetahui data mana yang saudara butuhkan untuk eh, analisis penelitian saudara. Terima kasih. Eh, Mungkin ini saja yang pengantar atau pengenalan tentang DSM, DM, dan DTM secara sederhananya. Terima kasih. Semoga membantu.